Dapat jackpot dari aplikasi nih, dompet auto jebol karena pencairannya banyak banget. Dan tentunya untuk di aplikasi ini termasuk biaya bunga yang murah banget, siapa saja bisa ngajuin. Dan nggak perlu pakai jasa joki ataupun nggak perlu pakai data busuk, data fresh, akun baru, pengajuan perdana dan masih pemula bisa juga di ACC di aplikasi ini. Dan pastinya lumayan bisa buat duit jajan dan juga beli gorengan, serta buat kebutuhan kalian sehari-hari. Dan juga untuk aplikasi ini recommended banget buat rawatan kalian ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol ataupun mungkin udah pada gaskan lagi di beberapa aplikasi pinjol yang tentunya saat ini banyak banget ya yang kalian ingin pilih aja, terserah dari kalian. Tentunya mau yang limit kecil ataupun limit rendah itu tergantung dari kebutuhan kalian. Dan saran gua, jika lo ingin mengajukan peminjaman jangan asal mengajukan juga ya cuy. Jangan lihat dari limitnya yang tinggi terus gaskan di limit yang tinggi. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kalian untuk membayar pengajuan tersebut nantinya ya, biar nggak kesusahan pada saat pembayarannya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini memang terbukti untuk limitnya memberikan gede banget ya, dan juga pencairannya dan gak main-main. Udah pada banyak juga orang yang dicairkan dengan aplikasi ini, dan tentunya nggak perlu data busuk, nggak perlu data fake dan lain-lainnya. Kalian bisa ngajuin di aplikasi ini dengan menggunakan data pribadi sendiri dan pengajuan secara mandiri saja cuy, dan nggak perlu gonik dan lain-lain ya. Untuk aplikasi ini kuotanya banyak banget, jadi nggak perlu takut kehabisan, serta juga untuk di aplikasi ini peninjauannya nggak membutuhkan waktu lama, bebas mau gunakan handphone apapun. Dan di pengajuan gua kali ini tentunya akan gua rawat karena kemungkinan akan mengajukan kembali dengan meningkatkan limit yang lebih tinggi lagi ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ya di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman kurang lebih 9 jutaan ya. Nah di sini gua ada telat 1 hari ya cuy. Nah di sini kalian bisa lihat yang harusnya gua bayarkan itu pada tanggal 10 bulan 8 2022, akhirnya udah telat 1 hari. Dan di sini untuk biayanya itu denda keterlambatan telat seharinya gua masih kena 20.000 cuy. Gua nggak tahu jika lo telat 2 hari atau 3 hari akankah tetap sama 20.000 atau gimana ya, karena biasanya sih kalau di pinjol-pinjol lainnya kalau kita telat membayar itu ada dendanya sekitaran 100.000 ya. Nah kalau ini masih 20.000 ya. Nah di sini kalian bisa lihat sebenarnya untuk di pengajuan kali ini gua udah pernah bayarkan beberapa kali, dan di sini tinggal 5 kali pembayaran lagi baru lunas ya. Nah di sini yang harus gue bayarkan di tanggal 10 bulan 8 2022 itu harusnya 2.497.500, sama dengan yang akan gue bayarkan pada tanggal 9 bulan 9 2022. Namun karena ada telat sehari, makanya untuk di aplikasi ini naik menjadi 2.517.750 rupiah. Nah buat yang bertanya, bang kalau sudah telat seperti ini apakah masih bisa dirawat? Nah kalau sudah seperti ini 50-50 ya cuy. Kadang bisa di ACC kalau misalkan menunjang ya, tetapi kadang juga nggak bisa lagi untuk perawatan ya, soalnya ada telat sehari. Nah makanya saran gua, kalau kalian punya pengajuan yang banyak mendapatkan tenor misalkan 3 bulan atau berapa bulan, itu kalian gunakan alarm aja di handphone kalian biar nggak lupa ya. Minimal kalian taruh alarmnya 3 hari ataupun 5 hari sebelum jatuh tempo, biar nggak kelupaan seperti ini ya cuy. Nah di sini untuk di aplikasinya dalam sebulan itu gua membayarkan 2 kali. Jadi di awal bulan pada tanggal 10 bulan 8 2022 dan pada tanggal nantinya 23 bulan 8 2022. Nah di sini ketika pembayaran di akhir bulan itu agak sedikit rendah 765.000. Nanti di awal lagi pada tanggal 9 bulan 9 2022 itu tinggi lagi. Dan di bawah ini pada akhir bulan
sama lagi Rp765.900. Nah, jadi diselang-seling ya cuy. Dan ya tergantung sih, kemarin ada yang rata semua pembayarannya dari awal sampai akhir, namun kali ini ya agak berbeda ya cuy. Gue nggak tahu, itu tergantung dari tim auditnya, dan total nanti yang harus gue bayarkan yaitu Rp10.576.350. Nah, ini yang gue bilangin cuy ya. Kalau sudah seperti ini, itu sebaiknya kalian langsung bayarkan aja ya cuy, karena takutnya nanti semakin tinggi, karena takutnya nanti semakin banyak kalian telat ataupun terlambat membayar, itu biaya bunganya akan bertambah lagi, dan juga biaya dendanya dan lain-lain ya. Kita nggak tahu kalau telat 2 hari 3 hari apakah masih tetap sama 20.000 atau gimana ya cuy. Nah, makanya saran gua, pastikan kalian bayarkan, dan nggak boleh dibayarkan secara rapel ya cuy. Artinya kalian bayarkan sekali aja pada akhir jatuh tempo yang terakhir ya, bukan seperti itu cuy. Jadi kalian harus bayarkan satu persatu ya. Nah, dan sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh aplikasinya. Oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya aja. Ini ya teman, nama aplikasinya itu EasyCash ya. Dan untuk aplikasi EasyCash ini tentunya sudah ramai banget orang yang tahu ya, dan mungkin kalian sudah sering dengar tentang nama aplikasinya namun belum pernah ngajuin, ataupun mungkin belum pernah dengar sama sekali. Dan untuk yang sudah lama meminjol sih pastinya udah tahu dengan aplikasi ini, karena aplikasi ini juga yang paling recommended buat perawatan, pengajuan limit tinggi ya, dan juga biaya bunganya yang cukup rendah. Namun gua nggak tahu untuk saudaranya aplikasi ini apa, ataupun aplikasi yang bermitra dengan aplikasi EasyCash ini ya. Nanti kalian bisa ketikkan di kolom komentar kalau kalian tahu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita masuk ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya itu EasyCash, kredit dana online, dan di sini ada updatean terbaru lagi. Jadi gua harus update sebelum untuk mengajukan kembali ya, ataupun sebelum membayarkan. Takutnya nanti setelah gua bayarkan sistemnya lama menanggapi ya cuy. Nah, apalagi kalau misalkan nih kalian ingin mengajukan kembali, terus kalian sudah bayar tetapi di sistemnya masih tercatat belum terbayarkan. Nah, kan harus menunggu lama lagi ya cuy. Kalau bisa sih lebih cepat lebih bagus ya. Makanya gua sering banget setiap ada updatean baru gua update lagi, biar nggak ada bug dari versi yang sebelumnya ya. Nah, di sini untuk aplikasinya, kalau kalian mau cek status legalitas OJK-nya, itu nanti kalian masuk aja di website dari Otoritas Jasa Keuangan, kalian ketikkan OJK aja, nanti akan masuk dan diarahkan ke websitenya. Di situ kalian tinggal download untuk daftar aplikasi yang berizin OJK per updatean terbarunya ya. Nah, kalian lihat aja untuk aplikasinya pasti udah ada nama EasyCash. Dan untuk kalian yang pengen download aplikasi ini, nggak perlu repot melalui link, file Google dan lain-lain. Tentunya kalian bisa langsung aja masuk ke Google Play Store kalian di handphone Android ya. Gua nggak tahu kalau untuk pengguna iPhone apakah udah ada atau enggak. Dan di sini untuk aplikasinya dia sudah mencapai 10 juta download. Waduh, nggak ada obat sih ya cuy kalau seperti ini. Dan di sini dia masuk dalam aplikasi ke-6 gratis populer di keuangan dengan rating 4,4, hampir mencapai nilai maksimal 5, dan untuk ulasannya 996.000 ulasan. Nah, untuk aplikasi ini ada brosur-brosur aplikasinya. Kalian bisa lihat untuk limitnya hingga dengan 20 juta dengan biaya bunga yang ringan, kemudian prosesnya mudah, hanya 3 langkah dalam 5 menit. Selanjutnya di sini verifikasinya cepat, 3 menit disetujui, hanya kurang dari 3 menit saja. Selanjutnya pencairannya cepat, 24 jam, hanya kurang dari 24 jam juga, aman dan terpercaya, lebih aman perlindungan data pribadi ya. Nah, kemudian di sini ada layanan untuk customer service-nya, dapat diakses melalui aplikasi juga. Selanjutnya undang teman dapat hadiah uang tunai 150.000, namun ini gua nggak tahu untuk syarat dan ketentuannya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Ini kalian bisa lihat untuk customer service-nya cukup aktif juga, membalas pertanyaan-pertanyaan. Dan memang salah satu ciri aplikasi pinjol legal OJK itu mempunyai customer service yang aktif dalam membalas pertanyaan kalian ya. Nah, namun nggak bisa dipukul rata semua juga cuy ya. Kadang ada juga aplikasi pinjol ilegal yang mempunyai customer service yang aktif, biar kalian itu berpikir bahwa aplikasi itu legal OJK, namun nggak sama sekali ya. Nah, di sini aplikasinya kita ke detailnya. Untuk detailnya dia masih sama sih ya, peminjaman 600.000 hingga dengan 20 juta rupiah, durasi tenor terpendek 93 hari, terpanjang 980 hari, suku bunganya 24% per tahun, dan tidak ada biaya tambahan manajemen lainnya. Nah, sini ada contoh simulasinya, bisa kalian lihat aja dulu. Dan di sini cara daftarnya dan lain-lain. Untuk keunggulannya tanpa jaminan,
mudah digunakan, dan di sini ada sosial media dari aplikasinya ya. Nah, ini ada sosial medianya juga. Kemudian untuk yang mengajukan di aplikasi ini minimal berusia 18 tahun ya. Jadi kalau untuk di bawah 18 tahun kayaknya nggak bisa ya cuy, soalnya nggak bisa digonek juga nih untuk aplikasinya. Nah, di sini dia dideveloper oleh PT Indonesia Fintopia Teknologi, dirilis tanggal 3 Agustus 2018 ya. Jadi memang udah lama banget. Oke, selanjutnya kita ke aplikasinya aja. Ini dia teman-teman tampilan all dari aplikasi EasyCash. Kita lihat apakah ada ya perubahan atau gimana, soalnya ada updatean terbaru. Dan ini tampilannya ya ada promo juga, gua nggak tahu masih bisa apakah enggak ini. Untuk tampilannya sih masih sama aja ya. Akun gua yang gua udah pernah login di aplikasi ini dan pernah sempat ditolak, tetap belum lolos verifikasi ya, tertulis di sini. Nah, jadi walaupun kalian sudah update aplikasinya, kalau kalian pernah ditolak masih tertulis di sini ya. Belum lolos verifikasi, dan di sini belum dapat meminjam uang, silakan klik undang di bawah untuk ambil uang tunai gratis. Nah, ini katanya bisa dapat uang gratis ya, tetapi ini kayaknya harus mengundang teman dulu ya. Gua nggak tahu itu syarat dan ketentuannya harus meminjam terlebih dahulu atau sampai membayarkan, atau undang doang untuk gunakan aplikasinya ya. Nanti kalian cek aja. Nah, untuk di aplikasi ini karena harus memasukkan data pribadi, dan di sini ada data-data pribadi gua, jadi gua nggak bisa memperlihatkan data-datanya ya cuy. Nanti untuk pengisiannya sama aja seperti biasanya, memasukkan data KTP, verifikasi wajah, kemudian data pekerjaan dan lain-lain. Nah, satu hal yang harus kalian perhatikan di aplikasi ini, yang menjadikan patokan untuk alamatnya itu adalah alamat sesuai KTP, bukan alamat domisili ya cuy. Jadi jangan sampai salah mengisikan, kecuali kalian dimintai alamat domisili dan juga ada form untuk pengisiannya ataupun kolom untuk mengisi alamat domisili, baru kalian isikan alamat domisili. Tetapi kalau nggak ada, kalian isikan aja di alamat KTP kalian ya, yang terdaftar di KTP kalian. Nah, untuk aplikasi ini setahu gue sih seluruh Indonesia ya melayani peminjaman. Jadi kalau kalian yang sering di Autol, saran gua sih cek terlebih dahulu untuk wilayah kalian, apakah mereka jangkau atau enggak. Soalnya kadang ada beberapa aplikasi pinjol juga yang menerapkan beberapa daerah aja ya untuk wilayah jangkauan mereka. Jadi ada juga yang enggak semua, tetapi kalau bisa semua sih malah bagus. Nah, sekedar informasi untuk di aplikasi ini, untuk yang punya peminjaman jangan sampai kalian jatuh tempo atau kalian galbah ya, soalnya takutnya nanti seperti tadi tuh biayanya naik ya cuy. Walaupun sehari 20.000, kalau dikali banyak ya pasti akan membengkak ya untuk pembayarannya dan merepotkan kalian nantinya. Dan juga kalau untuk perawatan malah sulit, serta kalau untuk nantinya bisa juga kena BI checking ya cuy. Dan ya kalau misalkan galbainya lama ataupun jatuh temponya lama, bisa dikirimin surat dari aplikasinya ataupun nanti bisa didatangi juga oleh DC lapangannya ya. Nah, untuk DC lapangannya ini paling banyak sih di daerah Jabodetabek ya, setahu gua ya. Dan seperti biasa, namanya aplikasi pinjol legal OJK pasti dia mempunyai DC lapangan ya. Namun DC-nya juga nggak tiba-tiba langsung datang ya. Biasanya tergantung kalau kalian udah macet atau gimana ya. Nah, ini tentunya kalian lengkapi semua. Saran gua kalau ada NPWP masukkan aja ya cuy. Ini berpengaruh banget ya untuk NPWP-nya ini ya. Nah, tetapi kalau nggak ada ya nggak masalah, ini opsional juga. Namun kalau punya lebih baik diisikan. Untuk nama perusahaannya ini sesuaikan dengan nama pekerjaan kalian buat yang masih baru dan juga belum tahu. Soalnya di sini kadang kan ya nggak semua orang punya pekerja. Soalnya nggak semua orang kan kerja di perusahaan, jadi ya biasanya kerjanya di kantoran atau gimana ya. Nah, kemudian sedikit tips dari gua untuk di aplikasi ini, pastikan kalian ngajuinnya di pagi hari aja cuy, untuk menghindari penumpukan pengajuan. Soalnya yang ngajuin di aplikasi ini banyak banget, bukan cuma 1-2 orang ya, apalagi para joki, para pinjoler yang mempunyai banyak pengajuan ya. Nah, itu biasanya mereka mengajukan dengan beberapa akun yang berbeda, tetapi datanya tetap data pribadi yang sama ya, bukan dengan data busuk.
Dan satu lagi untuk di aplikasi ini, kalau kalian ingin menggunakan device yang sudah pernah galbay di aplikasi pinjol lainnya, itu tetap bisa di aplikasi ini selama device-nya bukan device yang sudah pernah galbay di aplikasi ini ya. Nah, untuk yang bertanya, Bang, apakah semua rekening bisa di aplikasi ini? Nah, untuk semua rekening kayaknya ada juga yang enggak ya, cuy. Nanti kalian bisa cek aja pada saat pemasukan datanya ya. Nah, untuk e-wallet belum bisa ya setahu gua, tetapi gua belum tahu nih kalau untuk updatean terbarunya. Nanti kalian bisa cek aja untuk lebih lengkapnya ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol isi cash, dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video. Bang.